حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, masih membahas tentang hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala al-Qurtubi rahimahullah. Qurtubi ini adalah apa? Bukan pengarang tafsir, tetapi apa? Pengarang Al-Mufhim, gurunya. Berarti apa? Namanya adalah Ahmad Al-Qurtubi. Adapun murid dia yaitu Muhammad Al-Qurtubi Al-Ansari, ini adalah pengarang tafsir. Yang ini adalah gurunya yang di hadapan kita ini. Ahmad bin Umar Al-Qurtubi kalau tidak salah. Yakni annallaha ta'ala yahfazuhu minasyaitani fi dzalikal yaum. Maksudnya adalah bahwasanya Allah Ta'ala memelihara dia dari setan pada hari itu. Fala yaqdiru minhu ala zillatih. Zillatih harusnya tak marbutohnya tanpa titik dua. Maka setan tidak mampu untuk menggelincirkan orang ini. Wala waswasatih, tidak mampu untuk membuat bisikan-bisikan kepadanya. Bi barakati tilkal kalimat, dengan keberkahan kalimat-kalimat tersebut. Qultu, saya katakan, kata Qurtubi juga, wa hadhil ujurul azimah, pahala-pahala yang agung ini tadi, wal fawaidul jammah, yaitu faedah-faedah yang menyeluruh ini, innama tuhsalu kamilatan liman qama bihaqqi hadhil kalimat. Itu hanya dihasilkan secara sempurna untuk orang yang menegakkan hak dari kalimat-kalimat tadi. Bagaimana menegakkan hak dari zikir tadi itu? Fa ahdara ma'aniha biqalbih. Dia menghadirkan makna-makna dari kalimat tadi dengan hatinya. Bukan membaca dalam keadaan lalai, tetapi betul-betul membaca sambil memahami maknanya. Wa ta'ammalaha bifahmih. Dia merenungkan kalimat-kalimat tadi itu dengan pemahaman, betul-betul memahami kandungannya. Wa tadhahat lahu ma'aniha, dan menjadi jelas bagi dia makna-makna kalimat tadi. Wa khadha fi bihari ma'rifatiha, dan dia berenang, ini istilah beliau ya. Menyelam, ya khadha, menyelam di lautan ma'rifat dari kalimat tauhid tadi dari awal sampai akhirnya. Wa rata'a fi riyadi zahratiha, dan dia merumput. Ini bahasa beliau, rata'a, merumput di kebun-kebun riyad, yaitu kebun atau taman-taman bunganya. Wa wasala fiha ila ainil yakin, dan di dalam kebun-kebun atau taman-taman tadi dia mencapai kepada ainul yakin, seakan-akan dia betul-betul melihat apa makna la ilaha illallah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fa illam yakun, kalau tidak melakukan yang seperti itu, fa ila ilmil yakin, paling tidak adalah mencapai ilmul yakin, keyakinan yang dihasilkan dari ilmu. Agak rendah dibandingkan dengan keyakinan yang dihasilkan dari pandangan mata. Yang tertinggi tentunya hakul yakin. Wa hadza huwal ihsanu fi az-dzikri lillah. Inilah yang namanya ihsan di dalam berzikir kepada Allah Ta'ala. Betul-betul berzikir dalam keadaan kita merasa melihat Allah. Kalau tidak mampu, paling tidak kita merasa diawasi Allah. Fa innahu min a'zamil ibadat, karena yang namanya ihsan adalah termasuk ibadah yang paling agung. Ihsan di dalam ibadah, bukan ihsan di dalam muamalah. Dan masing-masing adalah amalan yang agung. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam fima qaddamnahu fil ihsan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis yang kami jelaskan terdahulu tentang ihsan, yaitu hadis Jibril, an ta'budallaha ka'annaka tarah, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak, kalaupun engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Yang pertama adalah ibadatul muhibbin, yang kedua adalah ibadatul khaifin.
sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarah Ushulus Salasah. Baik, hadis muttafaqun alaih ma'ruf dari Abi Hurairah, dan hadis diriwayatkan oleh Muslim dari Umar bin Al-Khattab. Summa lamma kana dzakiruna fi idrakatihim wa fuhumihim mukhtalifin, manakala orang-orang yang berzikir itu pengetahuan mereka dan pemahaman mereka itu berbeda-beda, tidak semua orang sehebat orang yang lain. Kita tidak sehebat para ulama kita. Kanat ujuruhum ala dzalika bihasabi ma adraku. Pahala mereka di dalam zikir tadi sesuai dengan kadar ilmu yang mereka capai. Wa ala hadza yanzilu ikhtilafu maqadiril ujur, dan di atas inilah perbedaan kadar-kadar pahala itu turun, yaitu diposisikan. Kenapa ada yang pahala sholatnya itu mencapai 700 kali lipat, kenapa ada yang hanya 100, ada yang 10, bahkan ada yang pulang tidak membawa pahala? Karena kadar apa yang ada di dalam hati hamba itu. Wasawabu al-madhkuru fi ahaditsil adkar, demikian pula kadar ganjaran yang disebutkan di dalam hadis-hadis zikir. Kenapa nilainya tidak sama? Karena perbedaan syarat-syarat yang ditunaikan tadi, perbedaan di dalam penunaian syarat. Fa innaka, ini harusnya ada hamzah qata' di bawah ya, innaka. Fa innaka tajidu fi ba'dihha sawaban 'aziman mudha'afa, karena engkau akan mendapatkan di sebagian dalil itu pahala yang agung dan dilipat gandakan. Wa tajidu tilkal adkara bi a'yaniha fi riwayatin ukhra aksara au aqal, dan engkau mendapatkan zikir-zikir tadi itu sendiri di riwayat yang lain pahalanya lebih banyak atau bahkan pahalanya itu lebih sedikit. Bukan Rasul itu salah dalam riwayatkan, tapi memang orangnya lain-lain, kadar pahalanya lain-lain. Selesai dari Al-Mufhim. Wa dalilun akhar ala anna dzikrallahi sababun lisalamati minasyaiton. Zikir yang lain yang menyebutkan, yang menunjukkan bahwasanya, dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya zikir kepada Allah adalah sebab untuk selamat dari setan. Hadis Jabirin radhiyallahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitah, kalau seseorang itu memasuki rumahnya, fadzakarallaha inda dukhulih, lalu dia mengingat Allah, dia menyebut Allah ketika memasuki rumah, wa inda ta'amih, dan ketika dia makan. Dalam riwayat yang lain adalah menyebut nama Allah, bukan hanya dalam hati berarti. Bismillah. Qala syaitan la mabita lakum wala asya, maka setan yang satu akan berkata kepada setan-setan yang lain, kalian tidak memiliki tempat bermalam dan juga kalian tidak memiliki makan malam. Fa idza dakhala falam yadhkurillah, apabila dia masuk rumah tapi dia tidak menyebut nama Allah, inda dukhulih, ketika memasuki rumah, qala syaitan adraktumul mabit, setan berkata kepada yang lainnya, kalian mendapatkan tempat bermalam. Wa idza lam yadhkurillaha inda ta'amih, kalau dia juga tidak menyebut nama Allah ketika makan, qal adraktumul mabita wal asya, setan berkata kepada temannya yang lain, kalian mendapatkan tempat bermalam dan makan malam. Ini rugi, dia menyesatkan kita, habis itu dia makan secara gratis dan tidur secara gratis, enggak bayar sewa. Ini rugi besar kita. Selesai dari riwayat Muslim. Qala Tibi rahimahullah, qauluhu la mabita lakum wala asya, ucapan setan kepada temannya, kalian tidak memiliki tempat bermalam dan tidak memiliki makan malam. Al mukhatabu bihi a'wanuh, yang diajak bicara adalah para pembantu setan. La hadzalakum wala fursata lakumul lailata min ahli hadzal bait, kalian tidak punya bagian dan kalian tidak mendapatkan kesempatan di malam ini dari penghuni rumah ini. Fa innahum qad ahrazu ankum ta'amahum wa anfusahum, karena mereka telah melindungi makanan mereka dan diri mereka dari kalian. Wa tahqiqu dzalik, realisasi dari masalah ini, tahqiq terkadang artinya realisasi pelaksanaannya, dan tahqiq terkadang artinya adalah penelitian. Anna intihaza syaitani fursatan minal insan,
bahwasanya setan itu memanfaatkan suatu kesempatan dari manusia, intihas yaitu memanfaatkan. Innama takunu halal ghaflah, itu hanyalah terjadi ketika manusia tadi itu lalai, wa nisyani dzikr, dan lupa untuk berzikir. Itulah kesempatan yang dipakai oleh setan. Fa idza kana rajulu mutayaqqidan muhtatan mutadzakkiran lillah, kemudian apabila orang tadi itu senantiasa sadar, senantiasa berhati-hati, dan senantiasa berzikir kepada Allah fi jumlati halatih, di keseluruhan keadaan-keadaan dia, lam yatamakkani syaitanu min ighwaihi wa taswilih, setan tidak akan mampu untuk menyesatkan dia dan menggoda dia. Wa ayisa anhu bil kulliyah, setan akan putus asa secara total dari orang ini. Dengan cara apa? Dengan cara berzikir dengan khusyuk. Dan ini adalah penjagaan yang sangat murah dengan zikir lidah. Tidak perlu kita menyewa polisi atau tentara atau menyewa satpam dan lain-lain. Itu perlu biaya mahal. Dan polisi kekuatannya juga terbatas, manusia kekuatannya juga ada batasnya. Tapi zikir kepada Allah yang menjaga adalah zat yang tidak tidur dan tidak lupa. Ini adalah murah seandainya manusia itu tahu betapa berharganya nilai zikir kepada Allah. Ila qaulih, sampai pada ucapan beliau, wa amma takhsisul mabiti wal asya, adapun pengkhususan istilah bermalam dan makan malam, kenapa enggak dikatakan makan pagi juga, makan siang juga, dan seterusnya? Fali ghalibil ahwal, itu semata-mata keadaan yang umum. Li anna dzalika shadiqun fi umumil al-ahwal, karena itu sesuai dengan keumuman keadaan. Orang seringnya kalau tinggal di sebuah rumah itu bukan hanya di siang atau pagi, intinya adalah di malam harinya itu. Sebagaimana orang menyewa hotel, intinya adalah bermalam, dihitungnya adalah satu malam. Karena istirahat yang paling bagus adalah di malam hari, yang paling sesuai. Baik, intinya adalah setan tidak akan mampu mengganggu dan mengintervensi orang yang berzikir. Ini janjinya Rasulullah SAW. Selesai dari Al-Kashif. Qala Imam Ibnul Qayyim rahimahullah an syururis syaitan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berbicara tentang kejahatan-kejahatan setan. Famin syarrih, termasuk dari kejahatan setan adalah annahu lisun sariqun li amwalin nas. Dia adalah pencuri. Sama lis dengan sarik. Dia adalah pencuri terhadap harta-harta manusia, dan ini umum, bukan hanya tuyul. Mungkin yang rambut panjang juga seperti itu. Mereka adalah pencuri. Fa kullu ta'amin aw syarabin lam yudkar ismullahi ta'ala alaih falahu fihi haddun bisariqati wal khataf. Maka setiap makanan atau minuman yang tidak disebut nama Allah Ta'ala di situ, setan akan memiliki bagian untuk dicuri dan dicopet. Khataf yaitu apa? Pencopetan. Wa kadzalika yabitu fil bait. Demikian pula dia mampu untuk bermalam di rumah tadi idza lam yudkar ismullahi ta'ala fihi, idza lam yudkar fihi ismullahi ta'ala, apabila tidak disebut nama Allah Ta'ala di rumah tadi. Fayakulu ta'amal insi bi ghairi idnihim, dia memakan makanan manusia tanpa izin mereka. Wa yabitu fi buyutihim, dan bermalam di rumah mereka bi ghairi amrihim, tanpa ada perintah. Ini jahat sekali. Enggak diperintah sudah masuk, enggak disuruh tidur, enggak dikasih selimut, pakai selimut sendiri. Ini jahat. Disuruh bayar sewa enggak mau. Habis itu kita dimasukkan dalam neraka gara-gara dia. Ini rugi besar. Ini ruginya orang yang tidak waspada terhadap musuh yang sangat jahat ini. Selesai dari Bada'iul Fawaid. Wa man lam yadhkur ismullahi ta'ala yakrubuhu syaitan. Yakrubuhu syaitan. Barang siapa tidak menyebut nama Allah Ta'ala, setan akan mendekat kepadanya. Yakrubu, ini langsung apa? Tanpa min. Adapun kalau yakrubu itu dengan min. Yakrubu minhu. Tapi kalau ra'nya di fathah, maka dia adalah muta'addi tanpa min. Yaqrabuhu syaitan. Qala Allah Ta'ala, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa berpaling, ya'shu maknanya adalah yu'rid, dan ya'shu maknanya adalah yata'ama. Barang siapa berpura-pura buta terhadap peringatan Ar-Rahman, kami akan gandengkan, kami akan uruskan untuk dia
yaitu setan. Setan sebagai pengurus orang ini, maka setan itu selalu menjadi pengiring orang ini. Naudzubillah, rugi. Kita berteman dengan teman yang tidak pernah mandi saja, itu bau sekali. Dan kita nggak tahu setan bagaimana keadaannya. Naudzubillah, sementara tempat tinggal dia adalah WC, kamar mandi. Tentunya lebih buruk. Sebagaimana nanti akan dilewati masalah kencingnya setan. Naudzubillah, busuk sekali. Maka ini rugi berdekatan dengan makhluk yang sangat najis ini. Rasulullah menamakan al-khubuts wal khaba'its. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa may ya'shu yata'ama wa yataghafal wa yu'rid, yaitu berpura-pura buta, berpura-pura lalai dan berpaling, seakan-akan Allah tidak pernah mengingatkan dia. Ang dzikrir rahman, berpaling dari peringatan ar-Rahman. Wal asya fil ain, dha'fu basariha, yaitu lemahnya mata, lemahnya pandangan mata. Wal muradu hahuna asal basirah, dan yang dimaksudkan di sini adalah yaitu lemahnya mata hati. Nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, kami akan gandengkan kepadanya setan, kemudian setan itu yang menjadi teman dekat, teman pengiring dia. Kaqaulih, seperti firman Allah Ta'ala, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Barang siapa menentang Rasul, ini makna secara mudahnya. Yushaqiq yaitu Rasul di sebuah tempat, orang ini di syakin akhar, di tempat yang lain. Tidak mau di satu tempat bersama Nabi, memilih jalur yang lain. Setelah jelas baginya petunjuk dan dia memilih mengikuti selain jalannya mukminin. Mukminin ini siapa? Ayat ini turun, kita belum ada, nenek moyang kita belum ada. Yang ada adalah para sahabat. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Para sahabat itulah orang mukmin yang sebenarnya, yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadau. Kalau mereka mau beriman seperti imannya kalian, yang diajak bicara adalah sahabat, bukan kita, bukan nenek moyang kita. Niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Fa in tawallau fa innamahum fi syiqaq. Kalau mereka berpaling dari itu, mereka itu dalam perpecahan. Jadi perpecahan bukan karena dakwah salafiyah. Perpecahan adalah karena orang tidak mau ikut jalan sahabat. Maka kami akan palingkan dia kemanapun dia berpaling, yaitu apa? Memilih jalan yang lain. Sebagaimana dalam ayat tadi itu. Fa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Kelanjutan dari lafaz Az-Zukhruf. Para setan tadi yang menghalangi mereka dari jalan yang lurus, tapi mereka menyangka mereka mendapatkan petunjuk. Ternyata berpaling dari petunjuk itu sendiri. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia dan kami bakar dia di dalam jahannam. Nuslihi dari apa? Aslu maknanya adalah dimasukkan disertai dengan pembakaran ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Wa kaqaulih, dan seperti firman Allah Ta'ala, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, manakala mereka menyimpang, Allah simpangkan hati-hati mereka, sekalian Allah palingkan dan selewengkan. Nauzubillah. Wa kaqaulih, seperti firman yang lain lagi, wa qayyadna lahum qurana'a fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum, dan kami gandengkan kepada mereka, kami jadikan yang mengurusi mereka itu teman-teman pengiring, tapi pengiring yang buruk. Lalu rekan seiring tadi itu menghiasi untuk mereka kejahatan-kejahatan di hadapan mereka dan di belakang mereka. Wa haqqa alaihimul qaul, dan menjadi pastilah kepada mereka kalimatul azab. Fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins, bergabung dengan umat-umat yang telah berlalu. Khalat yaitu madat, berlalu sebelum mereka dari kalangan jin dan manusia. Innahum kanu khasirin, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Menjauh dari hidayah ini rugi karena temannya adalah setan. Naudzubillah. Walihada qala hahuna, oleh karena itulah di sini Allah berfirman, wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun, dan sungguh para setan tadi itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang lurus, dalam keadaan mereka menyangka mereka itu telah mengikuti petunjuk. Hatta idza ja'ana, sampai apabila orang ini datang kepada kami di hari kiamat. Hadzal ladzi taghafala anil huda, yaitu orang ini, orang yang berpura-pura lalai dari petunjuk.
nuqayyidu lahu minasyayatin, yang mana orang ini telah kami gandengkan dengan dia para setan, man yudillu, yang akan menyesatkan dirinya, wa yahdihi ila siratil jahim, membimbing dia kepada jalan api yang menyala-nyala, neraka jahim. Fa idza wafallaha yaumal qiyamah, lalu apabila dia berjumpa dengan Allah pada hari kiamat, yatabarramu bisyaiton, dia akan merasa jengkel kepada setan yang selama ini dia taati itu. Alladzi wukkila bih, setan yang dikuasakan untuk dirinya. Qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Dia mengatakan, aduhai, seandainya ada jarak yang sangat jauh di antara diriku dengan dirimu seperti jauhnya jarak antara barat dan timur, maka setan itu adalah teman pengiring yang paling buruk. Siapa suruh untuk berdekatan dengan dia, naudzubillah, menjauh dari apa itu? Diiringi oleh malaikat. Orang yang taat akan diiringi malaikat. Fa bi'sal qarinu kunta li fid dunya. Seburuk-buruk pengiring adalah engkau bagiku ketika di dunia. Penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Selesai dari tafsir. Wa man tasallata alaihi syaitanu nasiya dzikrallahi ta'ala. Dan sebaliknya, barang siapa telah dikuasai oleh setan, dia akan lupa untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi ini adalah rantai yang susul menyusul. Kalau dia lalai berzikir, dia akan dikuasai oleh setan. Setelah dia dikuasai oleh setan, dia akan semakin lalai. Wasara minal khasirin, dan dia termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. Qala Allah Ta'ala, istahwadha alaihimus syaitanu fa'angsahum dzikrallah. Setan menguasai mereka, lalu setan menjadikan mereka lupa untuk berzikir kepada Allah. Ulaika hizbus syaitan, mereka itulah para tentara setan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Ketahuilah bahwasanya tentara setan, golongan setan itulah orang-orang yang merugi. Al-khasirun, apa i'rabnya al-khasirun? Siapa yang tunjuk jari? Al-khasirun. Siapa yang tunjuk jari? Ya. Sebagai khabar, thayyib. Asal dari khabar nakirah atau ma'rifat? Asal dari khabar nakirah atau ma'rifah? Nakirah, tamam. Thayyib, sekarang al-khasirun, ketika dikasih al dia menjadi ma'rifat. Apa hikmahnya? Thayyib, disempurnakan jawabannya. Ahsanta. Apa hikmah khabarnya itu dibuat ma'rifat? Hikmahnya apa? Agar apa? Apa? Ya, sebagai al-hasr wal ikhtisas, pembatasan dan pengkhususan. Ahsanta, barakallahu fik. Sebagaimana kaidah di dalam tafsir, apa itu? Ta'riful khabar yufidul hasr wal ikhtisas. Khabar yang dibuat menjadi ma'rifat itu memberikan faedah pembatasan dan pengkhususan. Sedemikian besarnya kerugian orang-orang tadi, seakan-akan yang lain tidak rugi. Kerugian yang hakiki, yang paling besar adalah kerugian ketika seseorang itu menjadi tentara setan, baik dia sadari ataupun tidak. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, istahwadha ala qulubihimus syaitan. Setan akan menguasai hati-hati mereka hatta angsahum an yadhkurullah azza wajal, sehingga setan menjadikan mereka lupa untuk mengingat Allah azza wajal. Wa kadzalika yasna'u biman istahwadha alaih. Demikianlah setan akan berbuat terhadap orang yang dia kuasai, semakin lalai kepada Allah. Selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Wa qala al-Imam Asy-Syanqiti rahimahullah, ma tadammanatu hadhil ayatul karimah, apa yang dikandungi oleh ayat yang mulia ini, min isnadi insa'i dzikrillahi ila syaitan, yaitu berupa, minnya adalah apa? Tabyin, karena dia datang setelah ma mausulah, yaitu berupa penyandaran pelupaan tadi, pelupaan terhadap zikrullah disandarkan kepada setan. Siapa yang menyebabkan saya lupa untuk berzikir? Setan yang menyebabkan saya lupa. Zakarahullahu ta'ala fi ghairi hadal maudhi, itu telah Allah sebutkan di tempat yang lain.
Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Dan apabila, imma di sini bukan apa? Bukan sebagai tafsil atau takhyir, tapi in dan ma. Apabila setan menjadikan engkau lupa, maka jangan engkau duduk-duduk dengan orang-orang yang zalim setelah engkau mengingat, setelah engkau ingat. Kalau lupa dimaafkan, tapi setelah ingat jangan melanjutkan duduk-duduk dengan pelaku kebatilan. Ini siapa yang membuat lupa? Setan. Wa qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih. Setan menjadikan pelayan tadi itu lupa untuk menceritakan itu kepada tuannya. Rabbih di sini adalah sayyidih, tuan dia. Wa qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala juga, wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah. Pelayannya Nabi Musa, yaitu Yusha bin Nun pada waktu itu. Tidak ada yang membuat saya lupa untuk mengabarkan masalah ini kecuali setan, untuk saya mengingat itu. Jadi sebabnya adalah dari setan. Baik, selesai dari Adwaul Bayan. As-sabi', sebab yang ketujuh agar selamat, qiraatul Quran. Kita banyak-banyak membaca Quran. Jangan bosan-bosan. Walaupun tidak sekali duduk berarti langsung 5 juz, tapi sering-sering kita usahakan. Sedikit-sedikit tetapi sering itu lebih baik. Inna qiraatal Quran sababun li tardis syaitan. Sesungguhnya pembacaan Al-Quran adalah sebab untuk terusirnya setan. La siyama ma nassa alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal ayati awis suwal, terutama yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa ayat-ayat ataupun surat-surat, bi annaha sababun lil himayah, bahwasanya surat tertentu atau ayat tertentu itu sebab penjagaan, ka ayatil kursi, seperti ayat kursi, au suratil baqarah atau surat al-baqarah, awakhiruha yang akhir-akhirnya, awil muawwidhatain ataupun qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Bagusnya apa setelah au suratil baqarah, au awakhiriha atau akhir-akhirnya, harusnya ada au satu lagi ya. Au awakhiriha atau yang akhir-akhirnya sebelum kita tidur. Amma dalilu fadilati ayatil kursi. Ini amma adalah apa? Harfu tafsil, perincian dalam masalah ini. Dalam case yang lain, dalam kasus yang lain, amma adalah apa? Yaitu harfun yusbihul qasam. Tapi dalam masalah ini amma di sini adalah harfu tafsil. Sekarang dirinci. Dalil tentang keutamaan ayat kursi di dalam bab ini, fa hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan kepada saya pemeliharaan atau pengawasan atau penjagaan zakat Ramadan, yaitu zakat fitri. Fa'atani atin, lalu datanglah kepada saya seseorang. Tentunya maksudnya bukan betul-betul datang ke Abu Hurairah. Karena apa? Kenyataannya dia tidak menyangka ada penjaga di situ. Faja'ala yahsu minat ta'am, mulailah dia meraup yahsu, yaitu apa? Mencaduk dengan telapak tangan sebagian dari makanan. Fa'akhadtuh, lalu saya tangkap dia. Wa qultu, dan saya berkata, wallahi la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah saya pasti akan melaporkan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal inni muhtajun wa alayya iyal. Dia mengatakan, saya ini orang yang berhajat, yaitu saya orang fakir, dan saya ini menanggung keluarga yang banyak. Wali hajatun syadidah, saya betul-betul sangat berhajat. Baik, setan memang pendusta, naudzubillah. Qal fa khallaitu an, maka saya bebaskan dia. Fa asbahtu, kemudian saya masuk di waktu pagi. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah. Nabi dapat wahyu. Beliau bertanya, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Boleh jadi pertanyaannya ini adalah setelah apa? Salat duhur, atau asbahah boleh jadi adalah setelah salat subuh. Walaupun seringkali barihah ini adalah pemberitaan setelah apa? Kita melewati waktu duhur. Qultu,
Ya Rasulullah, syaka hajatan syadidatan wa iyalan. Saya mengatakan, wahai Rasulullah, dia mengeluhkan adanya hajat yang amat sangat, yaitu dia sangat fakir dan keluarga yang banyak yang harus dia tanggung. Farahimtuh, maka saya kasihani dia. Fakhallaitu sabilah, maka saya bebaskan jalan dia. Qal ama innahu, ini adalah apa? Ini harfu tanbih ama di sini. Sesungguhnya innahu qad kadzabak, dia telah berdusta kepadamu. Kadzabak tanpa tasydid. Kalau tasydid yaitu mendustakan dirimu, tapi ini berdusta pada dirimu. Wa sayaud, dan dia akan kembali. Fa araftu annahu sayaud, maka saya tahu bahwasanya memang dia akan kembali. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innahu sayaud, berdasarkan sabda Rasulullah SAW bahwasanya memang orang ini akan kembali. Ini menunjukkan keimanan sahabat, yakin benarnya sabda Nabi, tidak seperti apa para aqlaniyun dan orang yang mengaku sebagai Qur'aniyun itu tidak beriman kepada hadis Nabi. Sahabat beriman dengan berita Nabi. Farasattuh, maka saya pun mengintai dia. Faja'a yahsu minat ta'am, lalu dia datang lagi dan mulai dia itu meraup makanan. Ini menunjukkan apa? Terkadang setan tidak tahu ada yang mengintai dia. Fa'akhadtuh, lalu saya tangkap dia lagi. Wa qultu, dan saya berkata, la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pasti demi Allah, lamnya adalah apa itu? Waqi'atun jawaban lil qasamil mahdhuf. Sebagai apa? Jawaban terhadap sumpah yang tersembunyi. Demi Allah, saya pasti akan melaporkan engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala da'ni, biarkan saya. Fa inni muhtajun wa alayya iyal wa la a'ud. Saya ini orang yang sangat berhajat dan saya menanggung banyak keluarga dan saya tidak akan kembali. Farahimtuh, maka saya kasihani dia lagi. Wa fakhallaitu sabilah, saya bebaskan jalan dia. Fa asbahtu, lalu saya masuk di waktu pagi. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiru kal barihah. Wahai Abu Hurairah, Rasulullah bertanya, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Faqultu ya Rasulullah, syaka hajatan syadidah wa iyalan farahimtuh. Wahai Rasulullah, dia mengeluhkan adanya hajat yang besar dan juga keluarga yang harus dia tanggung, maka saya kasihani dia. Fakhallaitu sabilah, maka saya bebaskan jalan dia. Qal ama innahu qad kadzabaka wa sayaud, dia itu telah membohongi engkau dan dia akan balik lagi. Farasatuhu salisah, maka saya awasi dia pada kali yang ketiga ini, saya intai. Faja'a yahsu minat ta'am, dia datang lagi dan mulai meraup makanan. Fa'akhadtuh, lalu saya tangkap dia lagi. Faqultu, maka saya berkata, la arfa'annaka ila Rasulillah wa hadha akhiru salasi marrat. Pastilah saya akan melaporkan engkau pada Rasulullah, ini akhir dari kali yang ketiga. Annaka tas'umu la ta'udu summa ta'ud, engkau menyatakan engkau tidak akan kembali, ternyata engkau balik lagi. Qala da'ni u'allimka kalimatin yanfa'uka Allahu biha, biarkan saya, niscaya u'allimka ini adalah jawabul amr tapi maksudnya di sini tentunya tolab ya, jawaban dari apa? Permintaan. Kalau engkau membiarkan saya akan mengajarkan kepadamu suatu kalimat yang dengan itu Allah akan memberikan manfaat untukmu. Qultu mahu, maka saya bertanya, apa kalimat tadi? Qal idza awaita ila firasyik, kalau engkau telah naik ke atas pembaringanmu, ke atas yaitu kasurmu, faqra ayatal kursi, bacalah ayat Al-Kursi, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum hatta tahtimal ayah, sehingga engkau menutup ayat itu, menyelesaikan. Fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafidun, karena akan terus-menerus ada penjaga dari Allah untuk dirimu, penjaga yang datang dari Allah. Wala yaqrabannaka syaitanun, ini harusnya apa? Ada tanwin ya. Syaitanun hatta tusbih, dan setan sama sekali tidak akan mendekati dirimu sampai engkau masuk di waktu pagi. Dan ini juga pembahasannya seperti yang terdahulu. Kalau membacanya dipenuhi dengan syarat-syarat yang ditetapkan, maka betul-betul dia dijauhi setan.
Tapi kalau dia lalai membacanya, maka boleh jadi setan tetap akan mendekat. Tapi tetap kalimat tadi insya Allah ada faedahnya, sesuai kadarnya. Sampai engkau masuk di waktu pagi. Fa khallaitu sabilah, maka saya bebaskan jalan dia. Fa asbahat, lalu saya masuk di waktu pagi itu. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW bertanya kepadaku, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiru kal barihah? Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Faqultu ya Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni, harusnya apa? Mimnya adalah di dhammah. Wahai Rasulullah, dia menyatakan, dia mengajarkan kepada saya kalimatin yang fa'unillahu biha, yaitu beberapa kalimat yang dengan itu Allah memberikan manfaat untuk saya. Fa khallaitu sabilah, lalu saya bebaskan jalan dia. Qal mahi, Rasulullah bertanya, apa itu? Qultu qala li, dia berkata kepada saya, idza awaita ila firasyik, kalau engkau telah naik ke atas pembaringanmu, faqra ayatal kursi. Baik, ini tasdidnya harusnya di ya, bukan di sin, ana salah di sini. Min awaliha hatta takhtimal ayat, sejak dari awalnya sampai engkau menutup ayat itu, mengakhiri ayat itu. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Wa qala li, dan orang tadi berkata kepada saya, lan yazala alaika minallahi hafid, akan senantiasa ada penjaga yang datang dari Allah untukmu. Wala yaqrabannaka syaitanun, ini juga harusnya di tasdid, dan setan tidak akan mendekati dirimu hatta tusbih, sampai engkau masuk di waktu pagi. Wa kanu ahrasa syai'in alal khair, Abu Hurairah berkata kepada para tabi'in, dan memang para sahabat itu sangat bersemangat untuk mencari kebaikan. Dan ini sering diucapkan oleh Syekh Yahya, indahu khair, maksudnya adalah dia memiliki banyak ilmu. Khair di sini adalah ilmu, karena Rasulullah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa diinginkan oleh Allah untuknya kebaikan, Allah akan jadikan dia faqih terhadap agama ini. Jadi para sahabat memang sangat cinta ilmu. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama innahu qad sadaqaq, ketahuilah bahwasanya dia itu telah berkata jujur kepadamu. Wa huwa kadzub, padahal dia itu sangat pendusta. Kali ini dia jujur. Ta'lam man yukhatibuka mundu salasi layalin ya Abu Hurairah, apakah engkau tahu siapakah yang mengajakmu bicara selama sejak 3 malam ini wahai Abu Hurairah? Qala la, dia menjawab tidak. Qala dzaka syaitan, itu adalah setan. Baik. Bukan berarti seperti yang diajarkan oleh orang-orang sururiyun zaman dulu, boleh kita belajar kepada mubtadi'ah, karena Abu Hurairah pun diizinkan belajar kepada setan. Ini pemahaman yang keliru. Abu Hurairah tidak menyengaja pergi ke setan, tapi setan datang membawa faedah. Faedah adalah dhalatul mukmin. Faedah adalah kebaikan yang hilang dari seorang mukmin. Kapanpun dia mendapatkan, maka hendaknya dia mengambil tanpa sengaja belajar kepada setan. Dan tidak disebutkan setelah tahu itu setan, Abu Hurairah kemudian apa? Mengadakan perjalanan cari di mana syekh setan itu tadi, nggak ada itu. Tapi kalau memang ada orang datang membawa ilmu, kalau itu hak kita terima siapapun dia, tanpa sengaja belajar kepada ahlul batil. Baik, diriwayatkan oleh Bukhari. Qala al-Hafidz Ibnu Hajarin rahimahullah, wa fil hadisi minal fawaidi ghairu ma taqaddam. Dan dalam hadis ini ada faedah-faedah yang tidak disebutkan terdahulu. Anna syaitana qad ya'lamu ma yantafi'u bihil mu'min. Terkadang setan itu mengetahui apa manfaat yang suatu amalan yang bisa diambil manfaatnya oleh orang mukmin. Dia punya ilmu setan, tapi apa? Dia sendiri enggak mengambil manfaat. Wa annal hikmata qad yatalaqahal fajir. Dan terkadang hikmah itu diketahui oleh orang yang jahat. Fala yang tafi'u biha. Tetapi orang jahat ini tidak mengambil manfaat dari hikmah itu tadi. Boleh jadi setan dengar dari Rasulullah tentang keutamaan zikir ayat kursi, tapi dia sendiri tidak mengambil manfaat. Tapi Abu Hurairah taunya, dapatnya adalah dari setan tanpa beliau niatkan untuk itu. Fatu'khadhu anhu fayuntafa'u biha. Lalu hikmah tadi diambil dari orang jahat tadi, kemudian
juga dimanfaatkan hikmah tadi itu. Ternyata ada orang lain yang mampu mengambil manfaat. Wa anna syakhsa qad ya'lamu syai'a wa la ya'malu bih. Dan diambil faedah dari hadis ini, terkadang ada seseorang yang tahu sesuatu tetapi dia sendiri tidak mengamalkan, seperti setan tadi, seperti juga ulama usuk dari kalangan Yahudi dan yang lainnya. Wa annal kafira qad yasduqu bi ba'dhi ma yasduqu bihil mu'min. Dan terkadang berarti apa? Tidak selalu. Terkadang orang kafir itu jujur dengan sebagian perkara yang orang mukmin jujur ketika mengucapkannya. Tidak selalu orang yang jahat itu pasti dusta. Terkadang ucapannya betul. Wala yakunu bidzalika mu'mina. Dan dia tidak menjadi mukmin semata-mata dengan kejujuran dia tadi itu. Maka setan walaupun dia hafal ayat kursi bukan berarti dia mukmin. Wa bi annal kadzdzaba qad yasduq. Dan ada faedah bahwasanya orang yang sangat dusta terkadang dia itu jujur. Terkadang. Wa bi anna syaitana min sya'nihi an yakdzib. Dan juga diambil faedah bahwasanya termasuk dari karakter setan adalah berdusta. Rasulullah mengatakan kadzub, sangat sering dusta. Baik, wa annahu qad yatasawwaru bi ba'di suwar. Dan terkadang setan itu menampilkan diri dengan sebagian bentuk, mampu membentuk diri jadi sesosok manusia atau sesosok kucing atau anjing atau yang lainnya. Fatamakkana ru'yatuh, maka mungkin untuk dia itu dilihat, bukan dalam bentuk aslinya. Wa anna qaulahu ta'ala, dan ada faedah bahwasanya firman Allah Ta'ala, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya setan dan kabilahnya itu melihat kalian dari arah yang tidak kalian lihat. Mahsusun bima idza kana ala suratihi allati khuliqa 'alaiha. Ini dikhususkan dengan keadaan apabila dia ada di atas bentuk dia yang asli, bentuk ketika dia diciptakan. Kalau bentuknya asli kita tidak mampu melihatnya sekarang ini. Wa anna man uqima fi hifdzi syai'in summiya wakila. Dan di sini ada dalil bahwasanya orang yang ditugaskan untuk memelihara sesuatu atau mengawasi sesuatu dia dinamakan sebagai wakil. Wa annal jinna ya'kuluna min ta'amil ins. Dan juga di sini ada dalil bahwasanya jin itu juga memakan dari makanan manusia. Berbeda dengan pendapat para aklaniun yang mengatakan bahwasanya kalau kita nggak baca bismillah setan itu ikut makan. Ini adalah sekedar majas. Yang betul adalah betul-betul setan itu akan memakan dari makanan kita. Dengan hadis ini dan yang lainnya. Wa annahum yadharuna lil ins, dan bahwasanya mereka mampu menampakkan diri kepada manusia. Walakin bi syartil madkur, tetapi dengan syarat yang disebutkan tadi, bukan dalam bentuk asli. Wa annahum yatakallamuna bi kalamil ins, dan mereka mampu berbicara dengan pembicaraan manusia, berbicara dengan bahasa Arab barangkali atau Indonesia atau mungkin bahkan kromo Inggil, boleh jadi kalau dia sudah belajar itu. Wa annahum yasriqun, dan memang setan-setan jin-jin itu mencuri, tentunya yang jahat-jahat tentunya. Wa yakhda'un, dan menipu, membohongi. Wa fihi fadlu ayatil kursi, dan di dalam hadis tadi ada keutamaan ayat kursi sebagai penjaga. Bagaimana kalau kita baca sekali ternyata setan masih mengganggu, kita baca sekali ternyata setan nggak keluar juga dari badan seseorang, kita ulang-ulang terus. Sebagaimana obat terkadang sekali diminum itu langsung tampak hasilnya. Terkadang diminum dalam 3 hari baru obat penyakitnya itu berkurang. Ini wajar karena keadaan manusia tidak sama. Maka jangan kita putus asa. Kita baca ayat kursi ternyata setannya malah tertawa. Lanjutkan terus. Lama-lama insya Allah dia tidak kuat. Seperti yang terjadi dulunya di Wonosobo, di sebagian desa ketika masih dikuasai oleh jin di sebuah tempat itu. Dibacakan ayat kursi, kata teman saya, ternyata setannya datang mengatakan Assalamualaikum. Ini mengejek. Jangan kita kemudian putus asa dan rendah diri. Bacakan terus. Ketika dia bacakan berulang-ulang, akhirnya kalah juga setannya itu, lari, nggak tahan dia. Baik. Seperti itu pula kalau kita memotong kayu, sekali potong belum tentu kayu itu terpotong, tapi ulang-ulang terus sampai tampak hasilnya. Jangan putus asa dari sekali pukulan. Dan itu adalah prinsip pengobatan. Baik, dalilun akhar, dalil yang lain tentang masalah membaca Al-Qur'an.
An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala annahu kana lahu jarinu tamr. Beliau pernah memiliki gudang kurma. Fakana yajiduhu yankus. Beliau mendapatkan kurmanya itu berkurang. Ada pencuri ini. Faharasahu lailah. Maka pada suatu malam beliau menjaga gudang tadi. Fa idza huwa bimithlil ghulamil muhtalim. Tiba-tiba saja beliau melihat ada sesosok makhluk yang seperti anak kecil yang sudah mulai muhtalim, yaitu sudah mulai balik, anak remaja. Fasallama alaih. Lalu anak remaja ini mengucapkan salam kepada beliau. Farada alaihi salam. Lalu beliau pun menjawab salam. Faqal ajinniyun am insi. Engkau ini jin atau manusia? Qal bal jinni. Maka makhluk tadi mengatakan, saya ini jin. Faqal arini yadak. Tunjukkan kepadaku tanganmu. Fa'arah. Lalu jin ini menunjukkan tangannya. Fa'idha yadu kalbin wa sya'aru kalb. Tiba-tiba saja didapatkan tangannya seperti tangan anjing, yaitu apa? Kaki depan. Dan ada bulu seperti bulu anjing. Faqal hakadha khalqul jin. Maka beliau tanya, seperti inikah bentuk jin? Ini menunjukkan sahabat dengan keimanan yang kuat tidak takut kepada jin, enggak lari, tapi apa? Bahkan diajak bicara sekalian. Qal laqad alimatil jinnu annahu laisa fihim rajulun asyaddu minni. Masyarakat jin, para jin itu, jin sendiri ini adalah apa? Jamak. Mufradnya adalah jinniyun. Masyarakat jin, para jin itu tahu bahwasanya tidak ada di tengah-tengah mereka lelaki yang lebih keras daripada saya. Ada beberapa penafsiran. Boleh jadi yang lebih buruk atau boleh jadi lebih kuat. Qal maja abik. Beliau bertanya lagi, apa yang menyebabkan engkau datang ke sini? Tanya baik-baik dan tidak takut. Qal umbi'na annaka tuhibbus shadaqah. Kami mendapatkan berita bahwasanya Anda senang bersedekah. Ya, senang sedekah tapi minta baik-baik, jangan mencuri macam itu. Ini salah ijtihadmu. Karena terkadang apa? Ada orang-orang yang seperti itu, bahkan di Damat pun ada anak-anak yang semacam itu. Damat bukan berarti jahat, tapi juga apa? Dari belasan ribu orang ada juga orang pendatang yang jahil semacam itu. Anda kan baik, ya, saya ambil walaupun nggak izin nggak apa-apa lah. Ini salah, harus minta izin dulu. Tayyib, kami dikabari bahwasanya Anda senang untuk bersedekah. Faji'na nusibu min ta'amik. Maka kami datang untuk mengambil sebagian makanan Anda. Ambil tapi jangan mencuri, minta baik-baik. Qal ma yujiruna minkum. Maka Ubay bin Ka'ab berbicara dengan tegas, enggak kemudian ya sudahlah saya kasih terus. Bukan. Apakah amalan yang mampu menghalangi kami, melindungi kami dari kalian? Yaitu beliau tidak suka dengan kedatangan jin ini. Qal taqra'u ayatal kursi min suratil Baqarah. Caranya adalah Anda membaca ayat kursi yang ada dalam surat Al-Baqarah. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Qala na'am. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan iya. Qal idza qara'taha ghudwatan. Kalau Anda membaca itu di pagi hari, ujirta minna hatta tumsi. Anda akan dilindungi dari kami sampai masuk di waktu petang, di waktu sore. Wa idza qara'taha hina tumsi, ujirta minna hatta tusbih. Kalau Anda membaca itu di waktu petang, Anda akan dilindungi dari kami sampai masuk waktu pagi. Qala Ubay bercerita, faghadautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya berpagi-pagi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartuhu bidzalik. Lalu saya kabari beliau dengan berita itu, kisah itu, faqala sadaqal khabith. Sadaqal khabith. Rasulullah menjawab, si busuk itu telah berkata jujur. Rasul mengatakan itu adalah si busuk. Naudzubillah. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan sanadnya sahih. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa ma'a hadza faqad jarrabal mujarribun alladzina la yuhsauna kasratan anna laha minat ta'siri fi daf'i syayatin. Bersamaan dengan ini, yaitu apa? Kita tidak hanya memiliki dalil-dalil nakli, tapi juga pengalaman-pengalaman sudah ada, kata Syekhul Islam. Para orang-orang yang mencoba itu telah mencoba dari kalangan orang yang jumlahnya tidak terhitung. Banyak sekali orang telah mencoba ini. Bahwasanya ayat kursi ini memiliki pengaruh di dalam menolak setan.
wa ibtali ahwalihim, dan membatalkan keajaiban-keajaiban mereka. Ahwal ini dalam kalam Syekhul Islam seringkali maknanya adalah keajaiban. Keajaiban para sufiyah, keajaiban para syekh-syekh thariqat. Ini ahwal, maknanya adalah keajaiban. Ma la yandhabit min kasratih, yang tidak mungkin kita batasi dan kita tentukan karena banyaknya. Bukti yang seperti itu membatalkan sihir. Wa quwwatih, dan kekuatannya. Kekuatan apa? Yaitu zikir yang semacam ini. Fa innalaha ta'tsiran 'aziman fi daf'i syaitan, karena sesungguhnya ayat kursi itu memiliki pengaruh yang sangat besar untuk menolak setan. Sekuat apapun setan itu, kalamullah tetap lebih kuat. Tinggal apa? Hendaknya kita berzikir dengan cara yang terbaik. An-nafsil insan, menolak setan dari jiwa manusia. Wa anil masru', dan dari orang yang kesurupan. Bacakan terus ke orang yang kesurupan itu, jangan putus asa. Wa an man tu'inuhu syayatin, dan juga mengusir setan dari orang yang dibantu oleh setan. Orang-orang yang mendatangkan sihir, kita bacakan pada dia, insya Allah setannya lari dan sihirnya akan batal. Misli ahli zulmi wal ghadab, dari seperti orang yang suka berbuat zalim dan orang yang sedang marah. Kemarahan dari setan seperti yang telah kita lewati. Wa ahli syahwati wat tarab, dan orang yang sedang dipengaruhi oleh syahwat dan tarab. Tarab yaitu apa? Kelezatan karena musik atau kelezatan dikarenakan minum-minuman keras, itu tarab. Wa arbabis sama'il muka'i wat tasdiyah, dan arbab yaitu ashab, yaitu orang-orang yang senang bernyanyi. Sama dengan muka yaitu apa? Yaitu dengan bersiul. Wa tasdiyah yaitu bertepuk tangan. Ini masa lalu, masa sekarang lebih kompleks lagi, naudzubillah. Idza quri'at alaihim bisidq, apabila ayat kursi dibacakan kepada mereka dengan penuh kejujuran, bukan membaca dengan hati yang lalai dan ragu-ragu. Dafa'atis syayatin, dia akan mampu menolak setan-setan. Wa batulatil umurul lati yukhayyiluha syaitan, dan akan batallah perkara-perkara yang dihayalkan oleh setan. Wa yabtulu ma inda ikhwani syayatin, dan akan batallah apa yang ada yang dimiliki oleh saudara-saudara setan min mukasyafatin syaitaniyah, yaitu berupa penyingkapan-penyingkapan syaitaniyah. Dikatakan mukasyafah, mampu melihat alam gaib, melihat di balik tabir ini dan itu. Itu adalah bantuan setan dan boleh dan bisa dibatalkan dengan apa? Membaca ayat kursi. Wa tasarrufin syaitani. Syaitan ini hamzahnya harusnya apa? Alif, tanpa kotak, tanpa kepala di atas. Dan perbuatan-perbuatan yang dibantu oleh setan. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Qala rahimahullah, fa inni a'rifu man tukhatibuhun nabatat. Sesungguhnya saya tahu siapa, yaitu orang yang pernah diajak bicara oleh tanaman. Tiba-tiba tanaman berbicara. Bima fiha minal manafi'. Tanaman berbicara pada dia, wahai wali Allah, makanlah saya karena saya ini mampu menyembuhkan penyakit panas. Yang lain mengatakan mampu menyembuhkan sakit perut, yang lain mengatakan mampu menyembuhkan stroke dan lain-lain. Orang bisa tertipu dengan yang seperti itu. Wa innama yukhatibuhu syaitan. Hanyalah yang mengajak dia bicara itu setan, bukan tanaman tiba-tiba mampu bicara, bukan. Alladzi dakhala fiha, setan yang masuk ke dalam pohon tersebut atau bunga tersebut. Wa a'rifu man yukhatibuhumul hajar wasyajar. Saya juga tahu orang yang pernah diajak bicara bebatuan dan pepohonan. Wa taqul, barang atau benda-benda tadi mengatakan hani'an laka ya waliyallah, enak sekali bagi anda wahai waliullah. Orang bisa tertipu itu. Akhirnya apa? Terpedaya, oh saya memang wali Allah. Seperti Nabi diajak bicara oleh tanaman dan bebatuan, padahal ini setan. Fayakra'u ayatal kursi, tetapi orang yang ini dia tidak tertipu. Dia membaca ayat kursi, fayadhabul dzalik, lalu hilanglah ucapan-ucapan tadi itu. Tahu ini dari setan. Wa a'rifu man yaqsudu sayyidat thair. Dan saya juga tahu orang yang ingin menjaring burung-burung. Fatukhatibuhul asafir, lalu dia diajak bicara oleh burung-burung gereja. Kita memanggil burung gereja, yang lain mengatakan burung-burung pipit, burung kecil. Wa ghairuha, diajak bicara oleh burung yang lain lagi. Wa taqul, dia mengatakan khudni hatta yakulanil fuqara, ambil saja saya agar saya dimakan oleh para fuqara. Wah, ini boleh, ini bisa menipu orang-orang yang ikut tarikat itu.
Wa yakunu syaitanu qad dakhala fiha, dan sebenarnya setan itu yang masuk ke dalam rongga tubuh burung-burung tadi itu. Kama yadkhulu fil ins, seperti dia mampu masuk ke dalam tubuh manusia. Wa yukhatibuhu bidzalik, dan dengan itu setan mengajak bicara orang tadi. Wa minhum man yakunu fil bait wa huwa mughlaq, dan di antara mereka ada yang dia itu di dalam rumah, dalam keadaan rumahnya terkunci. Fayara nafsahu kharijah, dan dia melihat jiwanya itu ada di luar pintu. Ini adalah tipuan setan. Wa huwa lam yaftah, padahal dia tidak membuka pintu. Bagaimana dirinya yang di dalam itu mampu melihat dirinya di luar? Ini adalah tipuan setan. Wa bil aks, dan sebaliknya, dirinya belum masuk ke rumah ternyata sudah tampak dirinya, diri yang kedua di balik pintu. Ini adalah tipuan setan. Wa kadzalika fi abwabil Madinah, demikian pula di pintu-pintu gerbang kota ini. Boleh jadi Madinah adalah Madinah Munawwarah istilah sebagian orang, atau yaitu kota yang di Haran di Syam. Wa takunul jinnu qad adkhalathu wa akhrajathu bisur'ah, padahal sebenarnya jin itu yang memasukkan dia dan juga mengeluarkan dia dengan cepat. Ini semua adalah tipu daya jin. Au tamurru bihi anwaran, anwar, atau banyak cahaya yang melewati dirinya, merasa dia adalah wali, padahal ini tipuan setan. Au tahduru indahu man yatlubuh, atau hadir di sisinya orang yang mencari dirinya. Wa yakunu dzalika minasyayatin, padahal itu adalah dari setan-setan. Yatasawwaruna bi surati sahibih, membentuk diri dengan bentuk sahabatnya, padahal temannya itu non jauh di sana. Fa idza qara'a ayatal kursi marratan ba'da marrah, maka apabila dia membaca ayat kursi berulang kali, dzahaba dzalika kulluh, itu semua akan hilang. Kalau itu dari Allah niscaya tidak hilang. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Kita lanjutkan sedikit. Wa dalilu awakhir suratil Baqarah, dalil tentang keutamaan akhir-akhir dari surat Al-Baqarah. An Abi Mas'udin Al-Ansari. Siapa nama Abu Mas'ud Al-Ansari? Abu Mas'ud siapa ya? Siapa yang ingat? Siapa yang mencoba ya? Ya, Uqbah bin Amr. Kalau Uqbah bin Amir itu adalah apa? Beliau adalah gubernur dari Mesir, tapi ini adalah Uqbah bin Amr. Naam. Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ayatani min akhir suratil Baqarah. Dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah. Man qara'ahuma fi lailatin kafatah, barang siapa membacanya di suatu malam, ini akan mencukupi dirinya. Hadis riwayat yang ini menunjukkan tidak harus ketika mau tidur, yang penting apa? Di malam hari. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, qil, ada yang mengatakan maknahu kafatahu min qiyamil lail. Maknanya adalah dua ayat ini mencukupi dia dari qiyamul lail. Tidak apa-apa tidak qiyamul lail, yang penting telah membaca dua ayat ini menurut pendapat ini. Waqil minasyaiton, ada yang mengatakan mencukupi dia dari setan. Allah melindungi dia dengan dua ayat ini. Waqil minal afat, harusnya apa? Alifnya ini ada matnya, afat, yaitu melindungi dia dari berbagai macam penyakit. Wa yahtamilu minal jami', dan ada kemungkinan semua ini masuk di dalam keutamaan, karena ayat hadisnya memang umum. Selesai dari Al-Minhaj. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, yajuzu an yurada jami'u ma taqaddam. Boleh jadi yang dimaksudkan oleh Nabi adalah semua yang disebutkan terdahulu itu. Wallahu a'lam. Selesai dari Fathul Bari. Wa qala al-Imamul Munawi rahimahullah Abdur Rauf, aghnatahu an qiyami tilkal lailah bil Qur'an. Maksudnya adalah dua ayat ini mencukupi dia dari menghidupkan malam itu dengan membaca Al-Qur'an. Wa ajza'ata anhu an qiraatil Qur'an mutlaqan, mencukupi dia dari membaca Al-Qur'an secara mutlak. Tayyib. Hibhu, yaitu sama saja dakhilas shalah am kharijaha, apakah itu di dalam salat ataukah di luar salat. Atau kemungkinan yang lainnya, ajza'atahu fi ma yata'allaqu bil i'tiqad, mencukupi dia dari di dalam perkara yang terkait dengan keyakinan
limastamala alaihi minal iman, yaitu berupa apa yang dia cakupi, apa yang dicakupi di dua ayat terakhir itu, keimanan, wal a'mal, dan amalan-amalan ijmalan secara global. Au waqatahu min kulli su'in makruh, tertulis seperti itu, mungkin su'in wa makruh. Melindungi dia, waqatah, dua ayat ini melindungi dia dari segala perkara yang buruk dan yang tidak disukai. Wa kafatahu syarras syaitan, mencukupi dia atau melindungi dia dari kejahatan setan. Awil afat, atau dari berbagai macam penyakit. Au dafa'ata anhu syarras saqalain, atau melindungi dirinya dari kejahatan manusia dan jin. Au kafatahu bima hasalalahu bisababi qiraatihi ma minas sawab an talabi syai'in akhar, atau mencukupi dia dari mencari sesuatu yang lain, disebabkan karena membaca dua ayat tadi akan memberikan pahala yang banyak. Au kafatahu qiraata ayatil kursi, atau mencukupi dia dari membaca ayat kursi, cukup yang ini saja kalau tidak ingin membaca ayat kursi. Ini kemungkinan yang lain, kata Al-Munawi. Allati warada anna man qara'aha hina ya'khudhu majja'ah, yang mana telah datang dalil yang menunjukkan bahwasanya barang siapa membaca ayat kursi ketika dia naik ke pembaringannya, majja'ah, tempat berbaring, ammanahullahu ala darih, Allah akan mengamankan dia terhadap yaitu rumah dia, rumahnya akan diberi keamanan. Wajah fi hadis, dan datang di suatu hadis, innahu lam yazal khairun min khairid dunya, tidak akan hilang darinya atau akan terus menerus ada pada dirinya kebaikan dari kebaikan dunia wal akhirah, dan akhirat. Illastamalat alaihi hatanil ayatan, yaitu tidak ada, ana salah baca berarti, lam yangzil, tidak turun suatu kebaikan dari kebaikan dunia dan akhirat kecuali dua ayat ini telah mencakupinya. Semua kebaikan ada di situ. Amma khairul akhirah, adapun kebajikan akhirat adalah fa inna qaulahu, sesungguhnya firman Allah Ta'ala, amanar rasul ila qaulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih, kami tidak membeda-bedakan di antara seorang pun dari rasul-rasul Allah. Isyaratun ilal imani wat tasdik, ini isyarat kepada keimanan dan pembenaran. Wa qauluhu sami'na wa ata'na ilal islami wal inqiyadi wal a'malidz zahirah, ini isyarat kepada keislaman dan juga kepatuhan. Inqiyad ini harusnya tanpa hamzah qata', al-inqiyad, dan amal-amal yang zahir, kami mendengar dan kami menaati. Wa qauluhu wa ilaikal masir isyaratun ila jazail amali fil akhirah, isyarat kepada pahala amalan di akhirat. Wa qauluhu la yukallifullah ila akhirih, Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai kemampuan. Isyaratun ilal manafi'id dunyawiyah, isyarat kepada manfaat-manfaat keduniaan. Lima fihi ma minadz dzikri wa du'ai wal iman, karena di dalam dua ayat ini ada zikir, ada doa dan keimanan, bijami'il kutubi war rusul, kepada seluruh kitab suci dan para rasul. Wa ghairi dzalik, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Walihadza unzilata min kanzi tahtil arsy, oleh karena itulah dua ayat ini diturunkan dari perbendaharaan, dari bawah perbendaharaan arsy, dari perbendaharaan yang ada di bawah arsy. Selesai dari Faidul Qadir. Wa amma fadilatu suratil Baqarah, adapun keutamaan surat Al-Baqarah secara umum, fi hadzal bab, di dalam bab ini, fa an Abi Hurairah radhiyallahu an, maka dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu bagikan kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, karena sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Akhrajahu Muslim. Ai ij'alu nawafilas sholati fil bait,
yaitu jadikan sebagian sholat-sholat sunnah itu di rumah. Li ba'dil fawaidi fi dzalik, karena ada sebagian faedah kalau kita sholat sunnah di rumah. Wali anna fiha qiraatal Qur'an, dan juga karena di dalam sholat sunnah itu ada bacaan Qur'an. Wahia sababun li tardi syaitan, dan membaca Quran itu adalah sebab diusirnya setan. Qala al-Imam Nawawi, kita hentikan di kalam Nawawi nanti insyaallah. Maknanya adalah shollu fiha, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Wala taj'aluha kal kubur, jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Apa maknanya? Mahjuratan minas shalah, ditinggalkan dari sholat, tidak ada sholat di situ. Ini menunjukkan kuburan bukan tempat sholat, kecuali apa? Sekedar sholat jenazah yang memang tidak ada rukuk dan sujudnya. Wal muradu bihi sholatun nafilah, dan dimaksudkan dengan sholat di sini tentunya adalah sholat nafilah. Sholun nawafila fi buyutikum, kerjakan sholat nawafil di rumah kalian. Ada nggak sholat sunnah yang tidak boleh dikerjakan di rumah? Contohnya apa? Sholat sunnah yang tidak boleh di rumah. Contohnya apa? Siapa yang menemukan? Iya, tahiyatul masjid memang di masjid tentunya. Tayyib, barakallahu fiik. Wa qala al-qadhi Iyad qil hadza fil fariidah. Ada yang mengatakan ini di dalam sholat wajib. Maknanya ij'alu ba'dha faraidikum fi buyutikum. Jadikan sebagian sholat wajib kalian itu di rumah kalian. Cuma ini tentunya kalau faridah maksudnya adalah sholat 5 waktu, ini tentunya pendapat yang marjuh, walaupun tetap sah. Liyaqtadiya bikum man la yakhruju ilal masjid, agar meneladani kalian orang yang tidak keluar dari masjid. Min niswatin wa abidin wa maridin wa nahwihim, yaitu para wanita, para hamba sahaya, orang yang sakit dan yang semacam mereka. Wa qala al-jumhur, beliau mengatakan, adapun jumhur ulama mengatakan bal huwa fin nafilah, bahkan ini adalah dalam sholat yang sunnahnya, bukan sholat wajib. Li ikhfaiha, agar apa? Merahasiakan sholat sunnah itu. Kecuali yang Rasulullah perkecualikan, yang sunnahnya adalah di masjid. Ada beberapa sholat yang sunnahnya di masjid. Seperti apa? Seperti sholat tarawih di waktu Ramadan, sunnahnya adalah di masjid. Demikian pula apa itu? 4 rakaat setelah sholat Jumat, Rasulullah mencontohkannya adalah di masjid. Kalau di rumah itu 2 rakaat. Alal khilaf mana yang lebih utama, tapi ini contoh. Tayyib, walil hadisil akhar, dan berdasarkan hadis yang lain, afdhalus sholati sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Salat yang paling utama adalah salat seorang lelaki di rumahnya, kecuali salat wajib. Ini menunjukkan yang dimaksudkan dalam hadis sebelumnya adalah salat mustahab saja. Yang wajib itu di masjid. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu marfu'an. Qultu, kata Imam Nawawi, saya katakan as-shawabu annal murada an-nafilah. Yang betul memang apa? Yaitu salat yang mustahab yang di rumah. Wa jami'u ahadisil bab taqtadi, seluruh hadis dalam bab ini menuntut itu. Maksudnya adalah salat yang mustahab. Wala yajuzu hamluhu 'alal fariidah, dan tidak boleh kita membawa hadis tadi kepada salat wajib. Wa inna ma hasa 'alan nafilati fil bait li kaunihi akhfa wa ab'ada minar riya. Dan Rasulullah hanyalah mendorong kita untuk mengerjakan salat sunnah di rumah, karena yang namanya rumah itu lebih rahasia dan lebih jauh dari keriaan, tidak nampak orangnya itu mengerjakan sholat. Wa aswana minal muhbitat, dan lebih terlindungi dari perkara yang menggugurkan amalan. Waliyatabarrakal baitu bidzalik, dan agar rumah itu mendapatkan berkah dengan apa? Sholat-sholat sunnah, agar tidak seperti kuburan. Wa tanzila fihi ar-rahmatu wal malaikah, dan agar turun kepada rumah tadi rahmat dan para malaikat. Wa yanfira minhu syaitan, dan agar setan itu lari dari rumah tadi. Kama ja'a fil hadisil akhar, sebagaimana datang dalam hadis yang lain. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya tidak disyariatkan untuk membaca Al-Qur'an di kuburan. Karena Rasulullah menamakan rumah yang tidak dibacakan Quran itu seperti kuburan. Berarti memang kuburan bukan tempat membaca Quran. Baik, selesai dari Al-Minhaj.
kita lanjutkan besok insyaallah. Berarti jam berapa? Jam 9. Juga soal-soal insyaallah besok, soal yang belum dijawab. Baik, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Insyaallah berarti ba'da sholat subuh kita lanjutkan insyaallah.